saudara kita yang kekurangan, maaf nih, saya minta maaf yang pada saat ini lagi diuji oleh Allah Ta'ala dalam kekurangan harta, sehingga kalaupun sakit, momennya nggak bisa ketemu sama saya, bisa ke rumah sakit dengan akses. Betul nggak Bu, Pak? Amin ya, mudah-mudahan bisa ya. Dan mendukung orang yang gitu. Nah, disinilah kita harus memahami perilaku kita yang tidak sehat itu sebenarnya sudah dijelaskan. Contoh momennya ghibah, ngomongin sesuatu yang tidak baik bagi orang lain dan itu menyenangkan diri sendiri, itu ghibah. Itu memang tidak dibahas di dalam Al-Quran bagaimana ghibah itu kelanjutannya, tetapi kita disuruh belajar kalau ghibah itu adanya di mulut, nanti insya Allah masalah musibahnya di daerah mulut. Kalau Allah itu menganjurkan jangan suudzon, umpamanya suudzon itu adanya di otak kita. Kalau kita seringkali berpikir negatif dengan suami kita, ini suamiku ini beberapa minggu kok pulangnya malam aja, sudah terus lama-lama ini yang akan mendapatkan peringatan oleh Allah Ta'ala ada kepala kita. Wallahualam, Allah mau ngasih apa? Mau kasih pusing yang ringan atau ngasih yang berat tumor di otak, itu terserah Allah. Walaupun nanti cara-caranya saya akan memberikan tahu bagaimana sih penyakit itu bisa muncul. Nah, perilaku inilah yang sebenarnya dicatat dengan rapi oleh para malaikat yang ada di kanan dan kiri kita. Malaikat Ar-Raqib yang mencatat kebaikan, malaikat Atid yang mencatat kenakalan kita. Disinilah malaikat Atid itu akan mencatat dengan rinci kesalahan-kesalahan kita. Sama juga malaikat Ar-Raqib akan mencatat dengan rinci kebaikan atau amal soleh kita. Jelas, nggak usah takut, karena memang benar kita nanti pada yaumul qiyamah kita akan membawa diri kita sendiri. Kita bawa amal soleh kita dan tidak lupa membawa dosa-dosa kita. Itu yang harus kita pertanggungjawabkan. Nah, daripada kita mikir nanti di akhirat apa aja Allah akan memberikan, gak usah dipikir terlalu jauh, di dunia aja. Salah satu firman Allah Ta'ala menceritakan, wala nudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbari la'allahum yarji'un. Sungguh kami timpakan siksa kecil di dunia sebelum siksa besar di akhirat. Yang diinginkan oleh Allah, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kita ini loh, yang kita mengaku muslim harus benar-benar serius taat pada Allah. Belajar. Memang kita manusia tidak akan bisa sempurna, tapi ayo belajar. Saya meyakini Bapak dan Ibu yang saat ini khusyuk mendengarkan pengajian ini, saya yakini semuanya jago dalam menjalankan sholat 5 waktu. Amin. Saya yakini, karena jarang-jarang orang yang sholatnya belang-belentong itu mau dengerin pengajian. Betul Ustaz ya? Jarang. Betul itu. Nah, kalau memang datang ke sini malam-malam ini, salah satunya nanti jalan rezeki itu akan ditampakkan oleh Allah. Amin. Karena itu sudah dijelaskan dalam firman Allah. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit ada jalan rezekimu dan apa yang dijanjikan oleh Allah kepadamu. Di langit ada jalan rezeki. Salah satunya diceritakan, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Kebaikan nomor 1. Yang kedua, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Yang kedua nih, kita hadir malam ini artinya, dan mereka yang menyedikitkan tidur di waktu malam, seperti Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, amin, saat ini menyedikitkan tidur di waktu malam hanya untuk mendengarkan tausiah, karena Allah Ta'ala insya Allah rezeki itu akan mulai dimunculkan oleh Allah. Amin, amin, ya Allah, amin, ya Rabbal Alamin.
Yang ketiga berikutnya, wabil asharihum yastaghfirun. Ya. Dan di penghujung malam mereka memohon ampun. Di ujung malam ini maksudnya Allah adalah kita menjalankan sholat sunat malam, sholat sunat tahajud, dan setelah itu memohon ampun. Kenapa harus memohon ampun? Kita manusia banyak salah dan dosa. Setiap hari diminta oleh Allah Ta'ala memohon ampun karena kekurangan-kekurangan yang sering kita kerjakan. Dan bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah. Kita, nggak cuma Bapak Ibu, saya juga. Kita juga, bukan karena kalau umpamanya saya diizinkan oleh Allah Ta'ala sebagai seorang pendakwah, sebagai guru, tapi saya nggak pernah minta ampun pada Allah. Saya sama Bapak Ibu sekalian sama. Jadi bukan berarti yang namanya guru-guru kita atau kita sendiri itu terus dibedain. Yang membedakan hanya keimanan dan ketakwaan kita. Kalau kewajiban mah sama. Qurannya Bapak, Qurannya saya, insya Allah sama. Betul nggak? Yang kita sembah sama Allah. Nabi kita sama Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita berhaji, kemana kita? Ke Gunung Serandil? Nggak ada. Berhaji ya di Mekah Al-Mukarram. Ya jelas itu. Kita harus memahami. Makanya di dalam Islam salah satunya adalah benar-benar bersatu. Nah, ingat kalau kita bersatu ini, saya ingat saya mengucapkan hari ulang tahun TNI yang kemarin tanggal 5 Oktober. Mudah-mudahan senantiasa TNI jaya terus. Amin. Amin dong Pak Bu. Mudah-mudahan TNI jaya terus. Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Dan senantiasa dilindungi oleh Allah. Amin. Dan senantiasa jadi orang yang baik di hadapan Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Iya, kita harus rukun. Serius harus rukun. Perbedaan-perbedaan silaturahim jangan menjadikan kita membenci saudara-saudara kita. Harus belajar di sini. Nah, perilaku-perilaku yang baik inilah yang sebenarnya nanti akan ditulis oleh malaikat Ar-Raqib, akan menjadi amal soleh. Tapi perilaku-perilaku kita yang nakal, jangan lupa malaikat Atid ini tidak akan tidur. Walaupun kita tidur, malaikat Atid tidak akan tidur. Walaupun ngiyip-ngiyip, nggak akan. Malaikat Atid tidur, aku tak ngelakuin ini. Itu ya, jangan, nggak boleh. Ya, disinilah perilaku yang tidak baik itu kita lakukan sehari-hari. Contoh, marah, emosi. Siapa yang nggak kena emosi? Ngaco. Siapa yang kehilangan uang 10 juta nggak marah? Ngaco. Siapa yang menghutangi orang 5 juta, orangnya ditagih nggak bayar, nggak marah? Ngaco. Siapa yang mau ngutangin saya? Ngaco. Jarang sekali orang itu bisa memahami nafsu yang ada di dalam diri. Walaupun nggak salah sih, ada orang pinjam uang kita tagih, itu sudah hak kita. Persoalan orang tersebut belum membayar, ini persoalan orang tersebut. Jadi kalau dalam firman Allah, kalau kita mau menghutangkan orang, menghutangkan uang kepada orang lain, Allah sudah menganjurkan siap-siapkanlah uang tersebut menjadi sedekah jariah kita. Itu sudah jelas. Makanya kalau mau ngutangin orang jangan banyak-banyak. Bu, Pak, ini kita kan satu kantor, saya utang dong 10 juta. Wah, jangan ngomong 10 juta. Saya kasih. Udah senang yang berutang, tapi 200.000 udah nggak usah utang gitu. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita itu dihutangin kemudian yang berutang tidak mampu membayar, siap-siap aja. Kita belajar sabar. Jadikan itu sedekah jariah kita. Ya, amin. Nah, perilaku kita ini akan tercatat sangat
Tapi contoh, dari mulut kita kadang kita mencaci seseorang itu seenaknya, padahal kita dilarang mencaci. Benar. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Ini salah satu firman Allah Ta'ala di dalam ceritakan. Dan janganlah kamu memaki sesembahan mereka yang menyembah bukan kepada Allah. Memaki kita nggak boleh. Yang menyembah bukan kepada Allah berarti orang-orang kafir. Kita nggak boleh mencaci. Ya udah biarin dia kafir di hadapan Allah. Biarin aja. Kalau kita mau lihat, ayo siapa? Itu baru jebolan. Memaki nggak boleh. Nah, disinilah kita harus belajar memahami petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran. Dan memaki orang yang non-muslim, yang kafir aja kita dilarang. Apalagi kita memaki saudara kita yang seiman, teman pengajian, teman berangkat haji. Dosa kita malah banyak. Betul nggak? Nah, disinilah Allah akan memberikan musibah. Mudah-mudahan nggak pada kita, tapi kalau ada pada kita, ya sudah diterima aja dengan sabar. Saya akan mencoba memberikan gambaran. Musibah-musibah ini yang Bapak Ibu sering lihat di acara Bengkel Hati, di acara saya, di mana seorang itu sakit A, sakit B, dari mulai pusing 20 tahun, nggak bisa sembuh, udah ke dokter, udah capek katanya. Iya, kalau ke dokter dicari dokter yang ganteng, ya malah tambah pusing. Iya, saya sendiri kalau ketemu sama jamaah yang mabuk itu ya pusing sayanya juga sama. Ya, ada juga yang sakit apa itu namanya, sampai lupa saya sakit itu apa ya. Iya, pokoknya dari mulai sakit yang ringan pusing, kemudian sakit yang ringan, sakit gigi saya ringan, kemudian radang tenggorokan ringan, paru-paru, TBC, jantung koroner, banyak sekali, termasuk sampai kanker. Itu sebenarnya pola kita yang kita lakukan setiap hari. Tapi kalau itu sudah bertahun-tahun, akhirnya Allah melihat ini orang jangan sampai tergelincir. Makanya dikasihlah peringatan agar lallahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jalan yang benar itu mana? Jalan yang benar itu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Itu sudah jelas. Kalau kita memang nakal terus di hadapan Allah, Allah akan jentel telinga kita dengan penyakit. Itu yang paling mudah. Enggak usah yang terlalu ruwet-ruwet. Saya pun kalau ruwet-ruwet pusing makanya. Yang mudah aja. Yang mudah namanya gimana? Bapak Ibu ingin tahu yang mudah? Pengen nggak? Kalau di hadapannya ada makanan langsung disantap. Tapi ya saya enggak lah, saya menghormat Bapak Ibu lagi nggak makan ya saya nggak mau makan. Ya, saya nggak mau. Di sinilah penyakit itu akan muncul. Pusing itu disebabkan karena apa? Karena pola pikir kita yang senantiasa suudon, curiga, berpikir langsung emosi, berpikir marah lagi, berpikir marah, lama-lama ini ada tumornya otak kita. Kalau umpamanya telinga kita bermasalah, gampang telinga itu untuk mendengarkan. Kalau memang telinga kita bermasalah, kita hobinya kalau dinasihatin selalu melawan. Itu kuncinya. Kalau dinasihatin melawan, kalau mendengar sesuatu gak nyaman, marah langsung. Iya. Nggak usah, santai aja. Kalau dinasihatin dengerin dengan khusyuk. Kalau mendengar sesuatu gak nyaman, ya dengerin aja dengan khusyuk. Oh, itu paling 10 menit sampai 30 menit capek kok dia ngomong bener